Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. And today update-nya sekalian saya akan tambahkan untuk XRP. Anyway, sorry kalau misalnya suaranya nggak terlalu kedengeran ya. Saya baru aja geser mikrofonnya jadi lebih deket dengan keyboard supaya lebih ASMR. So anyway guys, saya pengen sedikit kasih penjelasan ya. Jadi saya rasa banyak orang salah paham. Di previous video mereka berpikir saya itu bearish gitu kan, atau expecting untuk harga itu malah turun gitu. Sebenarnya nggak gitu ya teman-teman konsepnya. Jadi kita mengatakan bahwa satu data yang sebenarnya sangat perlu kita antisipasi itu adalah data inflation report yang akan dikeluarkan besok. Ini data sangat penting sekali untuk pengambilan keputusannya Federal Reserve karena pada pertemuan yang akan datang mereka akan menyampaikan perubahan proyeksi ekonomi mereka. Jadi kita perlu tahu nih, apakah mereka akan menilai bahwa inflasi itu sudah terkendali? Kalau misalkan mereka katakan mengakui ya bahwa inflasi itu sudah terkendali mungkin melihat dari angka PCE atau inflation report yang berdasarkan acuan mereka. Jadi kan yang mereka pakai itu bukan CPI guys, tapi PCE sebetulnya ya. Nah, kalau misalkan memang benar dia pakai data itu, maka harusnya kita dapat responnya itu bukan berdasarkan inflation report. Tapi kenyataannya nggak gitu. Kenyataannya adalah seringkali mereka menggunakan benchmark CPI itu sebagai salah satu patokan mereka. Akankah inflasi berikutnya itu akan naik atau turun ibaratnya. Jadi kalau kita lihat acuan berdasarkan inflation rate, ini udah bagus sekali guys. CPI 2,3% itu udah angka terendah dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan kalau kita tarik data 3 tahun yang lalu, 2,3% itu belum pernah ada ya. Jadi sejak The Fed nurunin suku bunga, naikin suku bunga dari 2022, itu kan puncak tertingginya 9,1%. Ini yang bikin mereka akhirnya pivot, melakukan quantitative tightening. Ini yang bikin bear market. Sepanjang 2021 akhir sampai 2022, itu bear market berkepanjangan karena mereka mau nurunin inflasi ini gitu. Nah sekarang target dari fungsinya mereka melakukan quantitative tightening udah ngebawa inflasi itu sampai angka terendah di 2,3%. Targetnya 2%. Selalu mereka tekankan 2%. Kalau ternyata setelah 2,3% naik lagi jadi 2,5%, kira-kira gimana teman-teman sekalian? Ya kan? Kalau misalkan sesuai naik 2,5%, ini yang jadi trigger Bitcoin koreksi. Jadi jangan salah paham dulu nih, saya bukan yang ngarepin Bitcoin untuk turun teman-teman. Kenapa harus saya ngarepin Bitcoin turun? Kalau saya udah beli Bitcoin waktu dapat harga di 78.000. Ya, I think kalian bisa cek ke saya punya Twitter dan di SAG juga saya bilang seperti itu. Namun saya ada planning ini pribadi ya. Kalau misalkan memang ternyata angka inflasinya mulai naik, ya nggak salah sih menurut saya mulai considering untuk trim down position. Oke, kalau misalkan saya punya spot nih, katakanlah di Bitcoin saya buyback di harga 78.000, ya saya take profit sebagian itu udah oke kalau buat saya. Teman-teman sekalian ya. Jadi pertimbangan itu yang saya lihat, bukan mengharapkan, bukan mendoakan. Siapa sih yang nggak mau harganya naik? I mean everyone loves ya ketika market lagi dalam keadaan bullish, termasuk saya gitu, karena saya punya barang teman-teman, bukannya nggak punya barang. Dan obviously kalau misalkan dia kasih saya koreksi atau retracement, saya tahu bahwa itu bisa dimanfaatkan buat kesempatan berikutnya. So saya bisa tradingkan, saya bisa masuk mungkin untuk tambah barang dan lain sebagainya. Itu pilihan saya gitu kan. Jadi bukan saya ngejelasin berarti kayak nggak bisa terima kalau harganya naik. Why not gitu loh. Saya dari kemarin guys, bias saya bullish. I mean, kalau kalian yang anak-anak SAG, probably kalian tahu bias saya tuh udah bullish dari kemarin guys. Ya, dari kemarin udah bullish. Ini dari semalam nih. All setup yang saya keluarin mostly-nya adalah long position. Even saya dapat setup bagus yaitu di KIA. Ya ini eksekusi tadi pagi teman-teman sekalian dan perform dengan cukup baik sekali, hit target profit ya. Habis itu dia balik turun dan lain-lain gitu kan teman-teman sekalian. Ya sampai hari ini juga bias saya masih sama gitu. I mean we follow the structure daripada Bitcoin. Saya cuma concern satu, kita kan belum lihat retracement-nya gitu kan. Kalau teman-teman seandainya merasa bahwa aduh gue takut ketinggalan nih, gue beli sekarang deh gitu. Itu loh yang akhirnya bikin teman-teman tuh pada nyangkut. Ya, berkali-kali seperti itu selalu terjadi. Anda nggak bisa sabar, Anda nggak bisa tunggu retracement, Anda nggak bisa tunggu koreksi gitu kan.
Kalau misalnya pemanfaatannya untuk jangka pendek trading nggak ada masalah. Kita tahu kok ada beberapa opportunity yang terpresent gitu loh di market yang kita bisa manfaatkan secara jangka pendek. So if we see any opportunity untuk kita manfaatkan, ya kita manfaatkan. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi jangan salah paham, jangan berpikir bahwa saya itu mendoakan harga untuk rontok gitu ya. Tapi kita melihat apa yang menjadi katalis dan resiko yang perlu kita pantau dan kita perlu perhatikan. Sehingga ketika kita lihat harga naik kayak gini, terus ini kalau buat saya udah nggak ada barang, saya juga nggak akan, istilahnya nggak akan kecewa gitu ya. Bukan kayak, aduh harga udah naik tinggi nih, harusnya kemarin gue masuk nih dan lain-lain sebagainya gitu kan. Sekarang harga udah naik, mengharapkan harga turun gitu supaya saya bisa dikasih kesempatan untuk masuk. Saat turun belum tentu berani transaksi, yakin saya. Ya, jadi teman-teman sekalian, just to be clear, ini PCE, ini kan pasti akan ada perubahan nih pada pertemuan nanti. Pertemuannya kapan? Minggu depan guys, pada tanggal 18-19 kalau saya nggak salah ya. Coba kita lihat lagi jadwalnya biar lebih yakin dan lebih pasti gitu kan. Nih, 17-18 Juni, minggu depan teman-teman. Dan dari data itu nanti akan ada perubahan-perubahan ini. Tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah apakah The Fed akan mengubah proyeksi ini. Kita udah masukin putaran kedua nih teman-teman, kuartal kedua ya. Jadi ada putaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kuartal kedua akan diupdate per minggu depan. Nah, kita perlu lihat dia akan ubah ini nggak. Kalau ubah ini, bagus. Ini yang dorong Bitcoin. The only reason Bitcoin bisa new all time high cuman itu. Oke? The only reason Bitcoin cuma all time high, untuk all time high adalah cuman itu. Salah satu pertimbangan yang kita perlu lihat juga adalah dari segi US dan China, tarif ya teman-teman, itu sudah mulai mereda. Mereka sudah ada obrolan yang positif. Artinya kan membawa market itu untuk sedikit lebih optimis bahwa kita tidak lagi dalam keadaan ketidakpastian. Tapi kita sudah mendekati situasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan Februari yang Trump baru ngomong gitu. Nah itu yang bikin mereka optimis. Mereka juga mungkin preference-nya adalah nge-buy atau masuk di market untuk secara melihat proyeksinya gitu kan. Katakanlah di kuartal 4, kuartal 3 akhir kita bisa lihat di harga berapa gitu. Ya, adapun pertimbangan bahwa di kuartal ketiga kita bisa masuk ke dalam fase koreksinya. Ada apa aja? Salah satunya adalah 90 hari tarif di pause itu akan selesai pada nanti 9 Juli. Itu pertama. Yang kedua teman-teman, berdasarkan historical data, memang bulan-bulan Juli, Agustus, September mostly-nya itu market terkoreksi, mostly-nya. Baru nanti ada rally lagi setelah masuk ke Oktober, November, Desember. Makanya sering dikatakan dengan istilah nggak keluar teman-teman ya. Sering diistilahkan dengan istilah Q4 rally. Ya, at that moment itu karena memang di kuartal keempat biasanya Oktober, November, Desember itu momen-momen market rally atau market bullish gitu kan. Tapi kuartal 2, kuartal 3 sering dieratkan dengan selling. Oke? Kita sudah bahas sama teman-teman kenapa sell on main go away nggak terjadi. Reason utamanya kita dapat best news itu justru pada tanggal 9 April. Momen Trump memberikan pengumuman, tarif nanti ya 90 hari, gue kasih waktu buat lo orang negosiasi dulu sama gue. Sejak itu kan harga naik terus. Apa yang menjadi pendorong harga naik itu? Salah satunya tidak lain dan tidak bukan adalah inflation rate guys. Udah nyampe 2,3%. Ini dirilis pada bulan Mei. Terakhir kali dirilis itu pada sekitaran tanggal 13 Mei 2025. Apa yang terjadi pada 13 Mei 2025? Ya belum tentu langsung react positively. Kadang-kadang dimanipulasi dulu. Ya kan? Dibawa konsolidasi dulu. Tapi secara tidak langsung ini adalah efek dari optimisme inflation rate itu. Nah, dengan angka yang sudah mencapai angka itu, harusnya kita mengharapkan The Fed itu kan memberikan sebuah suara, yaitu kita ngerasa inflation udah sesuai dengan proyeksi kita, udah mendekati target kita 2%. Inflation rate-nya udah di 2,3%. Untuk PCE, rilis data terakhir menunjukkan angka 2,5%. Tapi yang menjadi kekhawatiran kalau kita bedah lebih jauh, katakanlah kita ngelihat lebih dalam ya untuk inflation rate gitu kan. Kita bisa cek CPI basket buat US nih, dan kita cek ke website resminya yaitu BLS.
Bureau Labor Statistics. Nanti kan dia keluarin data tuh. Data ini kan ngeluarin tuh apa aja yang naik di bulan Mei, ya kan? Mungkin makanan, energi, harga sewa tempat atau rental, atau kita bilang properti, apakah naik atau turun gitu. Nah, data-data ini nanti kita ambil sebagiannya, jadikan acuan untuk ngelihat data PCE nanti akhir bulan berapa. Nah, The Fed juga pasti ngerti dong akan hal itu. Bahkan dia lebih pintar dari saya kalau ngomongin soal data ini. Nah, kalau dia lihat tiba-tiba proyeksi kita sebulan 2 bulan lagi naik loh gara-gara nanti pause tarif selesai dan kita tahu harga-harga import akan membuat inflasi kembali naik lagi. Jadi kita juga berada dalam posisi yang cukup nyaman untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Selesai. By the time itu terjadi, yang saya khawatirkan perubahan statement itu, tidak ada perubahan statement itu, dan tidak ada perubahan proyeksi ini yang bikin market nantinya merasa bahwa oke, kita perlu istirahat dulu guys, bawa koreksi dulu. Ya, lagi-lagi nanti skenario yang kita bayangkan yang berpotensi terjadi bisa jadi ABC corrective wave itu. Oke, ini umum terjadi kalau teman-teman percaya Elliott wave. Nah, saya sudah lama nggak pakai Elliott wave. Bahkan kalau teman-teman lihat, saya dulu pernah punya satu playlist namanya adalah My Bitcoin Roadmap. Itu kita ngebahas Bitcoin dari sebelum crash, sampai Bitcoin crash, sampai Bitcoin create bottom, sampai Bitcoin reversal, sampai proyeksi Bitcoin berikutnya. Tapi kenapa saya nggak lanjutin teman-teman? Karena proyeksi itu nggak siap dikonsumsi sama teman-teman viewers, apalagi di negeri Konoha. Karena mereka merasa bahwa semua itu basisnya adalah prediksi. Padahal kita ngerti kalau market itu semua berbicara tentang probabilitas. Dan ketika nanti data, sentimen, ya, kondisi ekonomi yang baru terjadi, kita kan harus adaptasi. Harus bisa langsung, nggak bisa nih, kalau kayak gini nih, gawat nih, bahaya nih. Nah, harus langsung bermanuver. Teman-teman bisa nggak accepting gitu loh. Ya, jadi kalau buat saya pribadi, sekarang gini guys, saya ngomong fair-fairan. Buat kamu yang mau beli Bitcoin dan kamu ngerasa bahwa kemarin harganya udah murah, sorry nih, sebetulnya kamu udah ketinggalan. Fair ngomong aja. Oke, kita udah nggak tahu nih posisi kita sekarang apakah udah lagi dalam keadaan menuju cycle top, ya kan? Karena kalau misalnya kita bilang mid cycle top udah terjadi guys. Ini mid cycle top. Kalau acuannya berdasarkan 2020 dan 2021, awalnya begitu juga kok tuh. We also see another mid-cycle top before retracement and then push ke harga lebih tinggi, tapi selisihnya nggak jauh. Nah, kamu bayangin dulu kalau posisi kamu nyangkut di sini. Yakin kamu siap gitu loh untuk cut loss kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Dulu juga pasti begitu. Nih, saya ngomong fair-fairan aja ya. Ini prosesnya. Harga naik first wave, and then what? Second wave di sini. Ya kan? Terus waktu kita lihat ini, kita pasti bayangin dong, ini wave 3 nih, 4, harusnya 5 nih. Menuju next push ke harga lebih tinggi. And guess what, guys? Bukan ABC yang kita dapetin, guys. A, B, C, habis itu no reversal, dan dia malah turun. Nah, itu karena apa? Karena faktor suku bunga. Ya kan? Ketika The Fed memutuskan pivot gara-gara inflationnya udah mentok di angka yang mereka nggak mau, mereka udah nggak suka. Per November mereka bilang kita akan start tapering bond. Oke? Dia bilang mereka udah nggak akan beli bond lagi, malah bond yang exercise atau yang udah jatuh tempo akan dikembalikan sama mereka. Akan ditarik balik duitnya sama mereka. Ya, jadi mereka beli bond, duitnya mengalir di liquidity atau di sistem, begitu jatuh tempo, saya tarik balik duitnya. Kamu bayar utang ke saya, karena saya nggak mau uang ini ada di sistem. Terjadilah quantitative tightening pada saat itu. Lalu pertengahan bulan tahun 2022, baru kemudian Fed memutuskan untuk sebenarnya nggak pertengahan sih ya, awal tahun 2022 pun mereka udah mulai start naikin suku bunga. So technically what happened adalah pada saat itu kalau kita nggak bisa adaptasi, kita tetap merasa bahwa nggak ini naik gitu. Teman-teman hanya mikirin naiknya doang, nggak mikirin bagaimana resikonya. Kalau misalkan turun, apa yang Anda akan lakukan? Di sini yang menjadi masalah. Oke, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan pola yang sama di tahun 2020-2021, guess what guys?
we also have the exact same pattern dengan 2020 dan 2021. Tapi apakah Bitcoin akan berakhir di sini dan menuju bear market? Ya kan? Nah, saya tidak mengharapkan hal itu. Obviously, saya pengen sama kayak kalian. Kita mau market itu tetap dalam keadaan bullish, right? Apa yang bikin market bisa bearish? Gak ada kok alasannya saat ini gitu. Kecuali tarif tetap ngotot, US China tetap gontok-gontokan, mereka tetap ribut, terus entah bagaimana ceritanya tiba-tiba Iran melakukan serangan ke Amerika atau ke Israel or whatever negaranya, terjadi perperangan, terjadi perpecahan perang dunia, kemudian di saat yang sama the Federal Reserve juga ngelihat situasi ini bisa memanas, akhirnya mereka tidak memberikan likuiditas, tidak ada pemangkasan suku bunga, quantitative tightening tetap dijalankan, nah itu market baru hancur. So, kita bisa ngelihat dari sana. Tapi sejauh ini, makanya saya memberikan penekanan, inflasi report ini kita perlu perhatikan. Karena kalau The Fed, seandainya dia terpaksa ya, gara-gara dia lihat inflasi ini angkanya naik lagi. Wah, gue terpaksa nih, nahan-nahan nih ya. Kita nggak bisa buru-buru guys. Sorry, kita nggak bisa bantu kasih likuiditas di market. Alasannya cukup sederhana. Karena situasi kita saat ini secara inflasi itu masih belum sesuai dengan target yang kita mau. Selesai sampai di situ. Dan market probably koreksi. Oke. Nah, gini guys, saya jelasin dulu. Saya lebih ingin market itu responnya seperti ini. Tahu nggak kenapa? Karena saya nggak mau market terlalu over greedy. So, kita butuh market justru manipulasi. Saya pengennya itu. Supaya apa? Ketika ini terjadi, orang kan cranky. Dia langsung tuh kayak, aduh gila ini mah turun lagi nih, udah selesai nih, lower high nih, dan lain sebagainya. Nah, kabar baiknya justru itu. Kenapa? Karena ini mereka jadi liquidity buat para whales bisa beli. Kalau proyeksinya naik. Nah, yang saya nggak mau adalah market dibuat FOMO. Begitu market FOMO, ternyata puncaknya di sini. Dan baru dia dibawa koreksi lebih jauh. Nah, itu yang saya nggak mau. Nah, makanya teman-teman, justru kalau kita lihat ya, ini kan daily close, oke? Kemarin saya mungkin lupa mengatakan ini, bahwa maybe daily close kita bisa saja tetap dalam keadaan strongly bullish, but tidak menutup kemungkinan Asian session bisa ada yang profit taking. Dan ini yang bikin market mengalami koreksi during Asian session. Gak jauh, pullbacknya tipis banget gitu. Ya kan? Tapi kalian juga harus perhatikan, andaikan closing hari ini di sini deh gitu. Ini terjadi low point yang baru, lalu di sini ada high point. Ya. Ini apa namanya teman-teman? Fair value gap. Ya kan? Terbentuklah si imbalance. Nah, nanti market bisa rebalance dulu. Mungkin gara-gara CPI, gak ada yang tahu guys. Ya, saya juga tidak mengharapkan hal itu, tapi kalau market melakukan itu, saya siap. Oke, karena saya pribadi memang kita tidak nge-rush ya, dalam artian udah harga kayak begini ngapain saya beli lagi sih. Ya, jadi gitu teman-teman, itu sedikit reminder yang mungkin saya perlu sharing sama teman-teman sekalian ya. Tapi saya ngerti teman-teman viewers pasti ada yang baru merasa bahwa saya melakukan prediksi dan lain sebagainya, padahal nggak gitu. Utamanya kita di sini ngikutin bias berdasarkan internal structure. Di previous video saya sudah kasih penekanan, penjelasan dengan amat sangat jelas ya, bahwa saya secara bias itu following the internal structure. Oke, kita udah ngalamin liquidity sweep on the daily dan lain sebagainya, so secara bias saya still bullish gitu. Ini previous post yang saya share di SAG. Dan ekspektasi saya adalah justru lihat dia naik gitu. Nah, saat saya lihat harganya di atas nih, katakanlah seperti ini gitu ya. Ini kan situasi harga sudah menciptakan struktur baru. Nah, saat saya bilang sama teman-teman ini kondisinya ya, ABC ini, jangan kamu ngambil patokan bahwa ini udah mentok gitu loh. Jangan salah paham di sana. Oke, saya tidak memberikan gambaran bahwa di sini bakal mentok ya. Gitu loh. Saya bisa bilang sama teman-teman ya, misalnya kalian pakai panah terus kalian lihat nih patokannya panahnya di harga berapa nih. Nah, jangan begitu. Tapi kan kita ngelihat secara momentum. Lihat lagi nanti pada saat market during ya open session market ya kan, kita perlu tahu dong market tuh bergeraknya kayak gimana gitu. New York session kemarin market pullback, tapi nggak sampai area yang saya mau. Dan saya bikin video itu just a moment before New York session open. Oke, harga udah nanjak. Dan kalian lihat dong, pada saat New York session apa yang terjadi? Price pullback.
Ya, di sini nih price pullback. Oh, maaf teman-teman ya. Setelah New York session berarti saya bikin videonya. Price already pullback. So I'm expecting maybe we can see some kind of retracement during New York. Karena kalau itu yang terjadi, make sense banget menurut saya. Sebab apa? Sebab kalau kita gunakan data dari CME, itu kemarin ada gap guys. Tuh, ini ada gap gitu kan. Dan ini probably kan bisa diisi dulu, walaupun ya secara buntut sudah gitu ya. Tapi kalau kalian lihat detailing secara time frame yang lebih kecil, katakanlah di 1 jam, ini tuh belum ngisi, masih ada gap gitu. Dan gap itu kan yang biasanya dijadikan patokan orang-orang, wah ini ada gap nih, kemungkinan ngisi gap dulu dan bla 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 gitu. Secara price actionnya ada fair value gap di sini. Nah ini juga sama, bisa jadi acuan. Bisa menjadi target retracementnya, dan itu di level berapa gitu kan. Kalau kita lihat dari price action secara keseluruhan, gini aja teman-teman. Biar lebih jelas ya, saya tidak mau terlalu ribet nantinya. Teman-teman berpikiran bahwa saya bearish lah, saya beginilah, transaksi atau analisa 2 arah lah. Bukan analisa 2 arah. Saya pertegas, my personal bias still bullish. As long Bitcoin maintain di atas level ini. Ada 2 yang saya pantau. Ya, the first one adalah 15 minute punya internal structure. The second one adalah level krusialnya Bitcoin di perspektif time frame 1 jam. Jadi ini adalah high, ini adalah low, ini adalah higher high. If price pullback, kita tahu kita bisa pakai Fibonacci karena bisa cari potential area di mana dia bisa mantul. And the area yang kita lihat menarik adalah ini. Terdapat fair value gap di time frame 1 jam dekat level Fibonacci 79%, merupakan optimal trade entry. Nah, selama ini masih maintain, ya udah, saya akan cari long bias. Saya akan cari setup untuk ngelong teman-teman, instead of looking for short. Karena berusaha nebak kayak di mana nih topnya, di mana nih topnya, di mana nih topnya, di mana nih topnya. Saya nggak akan lakuin itu. Oke, teman-teman DSAG harusnya udah pada paham akan hal itu. Dan kalau misalkan teman-teman viewers di sini mungkin baru pertama kali ngelihat, ya saya ngerti ya. Kalau awalnya kalian merasa bingung gitu kan, bahwa Anda berpikir market itu hanya tebak-tebakan gitu. Technically tidak ya. Ada probabilitas yang lebih tinggi, ada probabilitas yang tidak terlalu tinggi. We follow the high probability condition. Which means pada case ini, ya kalau kita lihat marketnya lagi dalam keadaan struktur bullish, I will only follow the structure. That's it. Done. Oke. Nah, teman-teman. Jika seandainya market harus retracement, nomor 1, kita tidak perlu panik. Kita sudah antisipasi. Nomor 2, kita cari tahu level mana kita menarik. Ya, level mana yang menarik untuk kita berpartisipasi. Nomor 3, bikin plannya, risk manajemennya, money manajemennya, and then execute. Tahu kapan masuknya, tahu di mana masuknya, tahu kapan exitnya, dan tahu di mana Anda harus exit. Itu tujuannya. Oke, so kalau saat ini gue nggak dikasih diskon, ya udah gue nggak paksa masuk. Makanya ada alternatif coin. Kita cari alternatif coin yang bisa kasih kita opportunity trading jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, terserah teman-teman sekalian. But that's the plan. Gitu ya. Semoga cukup jelas teman-teman sekalian ya. Ntar saya bahas kayak gini, ntar dianggapnya bikin pusing gitu kan. Cuman karena mungkin ini adalah video terakhir saya update before besok CPI. Rencana saya CPI selesai, data keluar, baru saya mau update teman-teman. In case inflationnya meleset ya. Meleset dalam arti malah di atas daripada forecastnya, itu lebih berbahaya. Ini yang bisa nge-send Bitcoin justru having correction. Tapi kalau misalkan datanya di bawah forecast, kabar baik, Anda hanya cukup follow internal structure-nya. Kalau dikasih koreksi, follow. Dikasih struktur bullish, follow. Keep following the structure, that's it. Ya, look for the best opportunity dari aset-aset yang lagi kasih diskon ke kalian, and then kalian coba untuk follow up itu. That's it. That's the game plan. Itu kalau buat saya. Kalau buat teman-teman mungkin ada pandangan lain, ya silakan aja. Oke. Nah, berikutnya kita update kondisi XRP. Ini dari pemilihan komentar yang ada di sini ya, di pin komen. Nanti saya minta lagi teman-teman untuk lakuin hal yang sama. So gini guys, ini sebenarnya kabar yang sangat luar biasa, menarik sekali ya untuk XRP. I think buat XRP Army mungkin akan senang mendengar ini. So far guys, kalau kalian menggunakan chart dari si TradingView sendiri, TradingView tuh punya satu data yang udah lama ya, bahwa XRP itu dulu banget pernah di harga 0,00 sekian.
mengalami all time high di 3,2 and then dia turun. Terakhir XRP itu testing ke all time high-nya dan dia gagal mengklaim all time high itu. Mungkin sempet ngelewatin tapi sebentar doang. Nah, ini kabar baiknya. XRP di pergerakan time frame lebih kecil dia mengalami rebalancing atas time frame besar ya. Dia mengalami rebalancing atas imbalance ini. Respected and then rebound. Lalu kalau kita lihat dari perspektif time frame daily, apa yang kita punya? Mungkin sebelumnya terkesan seperti membentuk falling wedge, tapi pada akhirnya ya kita mengerti bahwa it's just part of retracement. Ya, XRP mengalami retracement. Lalu pada satu titik dia start rebound. After that price starting creating struktur bullish. Time frame daily loh. Ya, jadi kita ngelihat di sini ada low, high, low, kemudian ada higher high, we have higher low, and then we have a higher high. Nah saat ini banget, kalau teman-teman yang lagi pada bias bullish di XRP, congrats, Anda bener. Ya, kita ngelihat posisinya dia retest atau mitigating area order block ini, di mana area tersebut juga merupakan area yang memiliki fair value gap. Artinya memang area ini perlu dimitigasi. Nah, another good news-nya adalah XRP mengalami liquidity sweep di low point itu sebelum dia reversal. Jadi ini menguatkan probabilitasnya dia untuk tetap dalam keadaan strong bullish. Kenapa saya katakan itu? Karena momen ini terjadi, ini berarti banyak penumpang yang diturunin. Kena likuidasi, ya kan, derivatif marketnya di-reset gitu. Jadi long nggak terlalu banyak, nggak terlalu beban. Dan setelah itu kan market having a reversal. Ya, kita created new high point. Nah, ini loh yang saya tadi jelasin ke teman-teman. Saat kamu lihat Bitcoin-nya bullish, lalu kita lihat XRP, sama-sama nih memiliki struktur yang relatif bullish, ya kan? Saya akan cari tahu di mana dia pullback terakhir. Oh, pullback terakhir dia di sini nih. This is gonna be my zone, ya kan? Nah, itu zona yang akan saya manfaatkan. Kalau saya berencana untuk trading kan XRP, I'm gonna use this zone. Pakai Fibonacci, bawa ke atas, cari areanya, good levelnya di mana. Di sini kita bisa lihat ada dua POI yang menarik. The first one adalah di sini, and the second one adalah area ekstrim. Daripada pakai salah satu bingung gitu kan, saya mungkin akan pakai zona 0,79%. That's gonna be my entry point untuk si XRP, guna saya manfaatkan bias yang ada pada Bitcoin. Jadi selama Bitcoin ngasih tahu ke saya, Evin, gue masih bullish loh. Ya udah, saya cari alternatif plan untuk saya trading tapi lebih kepada bullish. That's the game plan. Gitu guys. Ya. Dan in case Bitcoin having a retracement, karena data yang tadi kita bahas, teman-teman katakanlah XRP turun juga, ya selesai. Ini terinvalidasi and then we look for another opportunity berbicara dari daily perspective. Dimana on the daily perspective, itu artinya situasi kita kan begini. New structure created, higher high, ya kan? Dan ada banyak area di mana dia bisa menciptakan higher low-nya. Mungkin di sini fair value gap. Atau mungkin teman-teman pakai Fibonacci, wah ketemu nih zona area ekstrim yang ternyata confluence juga dengan si yang namanya Quasimodo level gitu kan. Misalnya teman-teman lihat ini sebagai Quasimodo. Wah ini left shoulder, ini left shoulder juga, ini headnya, and then ini higher high. So kalau dia pullback testingnya ke sini, and then bisa berpotensi naik. Nah jadi nggak kaget. Nah, kapan kita tahunya dia akan mengalami proses itu? Ya ketika time frame 1 jam tadi. Oke. Ya, time frame 1 jam tadi ini kan area Quasimodo-nya nih di daily. Nah, ketika nanti time frame 1 jamnya minimal banget gitu kan, mengalami breakdown dari zona ini. Nah, per itu terjadi, saya notice, wah ini dia, waktunya dia retracement dulu. Saat dia retracement, I will look for the better entry area untuk saya manfaatkan. Meanwhile, selama perjalanannya, kita bisa short dulu. Ya, manfaatin dulu selagi ada peluangnya. Itu idenya teman-teman. So buat saya XRP gambarannya lebih kurang, it is bullish. Ya, secara struktur juga bagus. Toh dia udah created higher high, closing daily bullish. Di sini menyisakan fair value gap. Ya, ini yang kita perlu antisipasi. Mungkin bisa jadi next area di mana dia retrace dulu atau koreksi dulu before the next push. Oke? So, that's gonna be the update for XRP dan juga Bitcoin. Teman-teman sekalian, semoga cukup jelas. Chart akan saya drop di Telegram group. Make sure kalian mampir ke Telegram group kita. Gampang,
klik link deskripsi, klik deskripsi, di situ ada link Telegram and it's a free group. Okay? So guys, thank you very much for your time. God bless everyone. See you guys again tomorrow in the next update. Cheers. Bye bye.